Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Subagio, selaku Wakil Rektor 3 IKOP University, bidang pengembangan kopi. Yang kami hormati Ibu Dr. Yuanita Ingriani MSI selaku pembicara pada siang hari ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Rima Elyada Sukti selaku pembicara pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Subianto selaku pembicara pada siang hari ini. Serta yang kami hormati peserta IKOPIN Talk sesi 3 dengan judul Kondisi Perkoperasian Indonesia saat ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul pada siang hari ini dengan sehat walafiat. Memasuki agenda pertama, Bapak Ibu, yaitu akan ada kata pengantar sekaligus membuka kegiatan IKOPIN Talk sesi ketiga ini oleh Profesor Ahmad Subagio selaku host IKOPIN Talk pada siang hari ini. Kepada Profesor Ahmad Subagio kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Femi yang sudah mengantarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, rekan-rekan dosen, peserta IKOPIN Talks dari manapun dan dimanapun berada. Mohon izin yang ketiga kali kita hari ini alhamdulillah atas perkenan dan izin Allah Ta'ala kita bisa kembali bersuara lewat virtual. 13 orang kita dan mungkin barangkali materi ini sudah kita siapkan dan ada 3 narasumber hari ini yaitu ada Bu Yuanita, ada Pak Sugianto, dan ada Bu Rima. Sebelum ke narasumber utama, mohon izin untuk memberikan pengantar sebagaimana biasanya. Kita lihat coba dari sisi perspektif perkoperasian kita, Bapak Ibu sekalian. Kita 10 tahun terakhir perkoperasian kita sudah tentunya banyak perkembangan yang signifikan, walaupun di sana sini banyak hal yang terkadang kurang sesuai dengan harapan kita. Namun demikian tentunya kita hari ini secara khusus ingin melihat secara kontekstual, secara faktual, bagaimana peran pemerintah dalam memberikan upaya penumbuhan dan pengembangan perkoperasian kita, sekaligus juga tantangan yang dihadapi oleh gerakan koperasi, yang mana kita sangat memahami dan mengetahui kita rasakan saat ini, digitalisasi telah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita, baik secara individual personal maupun dalam hal kelembagaan keorganisasian di semua sektor, baik sektor sosial maupun bisnis. Bapak Ibu sekalian, mungkin updating data yang bisa kita lihat posisi di akhir tahun 2022, kita melihat koperasi kita ada sekitar 236.000 unit dengan anggota 26,96 juta orang, dan volume usahanya juga sudah mencapai di angka 163,45 triliun, yang naik sekitar 0,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan Bapak Ibu sekalian, memang pendistribusian dan pemerataan gerakan koperasi ini masih teraglomerasi di wilayah Jawa, terutama Jawa Timur yang mencapai sekitar 17,86% dari total koperasi di Indonesia, kemudian diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat. Mungkin di beberapa wilayah provinsi lain kurang begitu bertumbuh berkembang. Hal ini juga menjadi concern kita bersama ke depan. Bapak Ibu sekalian, peran pemerintah memegang posisi yang sangat penting untuk bisa memberikan ruang bagi gerakan koperasi dalam melakukan usahanya, untuk mengembangkan usahanya dan menjaga stabilitas usahanya.
Pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas layanan kepada gerakan koperasi dalam hal pembinaan, pengawasan, dan perlindungan. Selain itu juga melakukan kegiatan bimbingan, penyuluhan, pendidikan, dan bantuan konsultasi. Dan kita juga mungkin di terakhir ya, yang berkembang terkait dengan digitalisasi dan koperasi modern. Di 2024 ini pemerintah memberi kita sekitar 500 unit koperasi. Nanti secara detail barangkali akan disampaikan oleh narasumber kita. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang kita hadapi bersama dalam menghadapi ke depan, bahwa koperasi saat ini banyak menghadapi persoalan yang mungkin kita tidak bisa lupa dengan berbagai koperasi gagal di sektor keuangan, yang tentunya kita hadapi juga tantangan kompetisi di era digital. Hal yang mungkin dialami oleh banyak koperasi saat ini, terutama di unit usaha simpan pinjam, adalah bagaimana posisi NPL dan NPF-nya cukup tinggi ya, pengembalian pinjaman terganggu, offset-nya menurun, dan penarikan simpanan yang cukup besar. Masalah likuiditas saat ini dihadapi oleh koperasi kita. Selain itu juga kontribusi koperasi di perekonomian nasional kita masih dianggap terlalu kecil, karena tentunya banyak hal tantangan yang dihadapi oleh perkoperasian kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tren kegagalan koperasi kita dalam 10 tahun terakhir tercatat sekitar 81.686 koperasi di Indonesia yang telah dilikuidasi atau dibubarkan. Hal ini ada catatan-catatan penting dari berbagai analisis ilmiah yang terutama disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu risiko kredit pertama, karena sebagian besar dari usaha yang dijalankan oleh koperasi tidak terlepas dari aktivitas simpan pinjam, walaupun itu koperasi konsumen, koperasi produsen, ada serba usaha juga, KSU. Namun demikian, unit usaha sangat melekat dan menjadi bagian penting di dalam usaha yang dilakukan oleh perkoperasian kita. Nah, sehingga risiko kredit terutama di unit simpan pinjam itu menjadi sangat dominan saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, risiko yang kedua, risiko yang dihadapi oleh koperasi adalah risiko likuiditas. Beberapa koperasi mengalami kesulitan dalam mengelola arus kas, terutama arus kas jangka pendek yang sebagian besar koperasi kita terkadang cukup berani masuk ke investasi jangka panjang. Dan tentunya hal ini terjadi mismatch likuiditas kita, dan kemudian memicu ya masalah yang menimbulkan kegagalan. Kemudian yang ketiga adalah risiko operasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa hal yang kaitannya biasanya relevansinya adalah capacity SDM dan personal di lingkungan koperasi, yang kemudian menyebabkan risiko operasional itu cukup tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal lain yang relevan dengan kondisi terkini terkait dengan keprihatinan kita terhadap perkoperasian kita adalah SDM yang dinilai masih belum kompeten, kemudian pengelolaan yang tidak profesional, kemudian persaingan bisnis yang tidak sehat, ini karena faktor eksternal, dan juga kebijakan pemerintah yang membatasi. Hal lain yang dirasa juga beberapa analisis terkait dengan kurangnya dukungan pemerintah, kemudian kegagalan dalam mengadaptasi teknologi. Nah, ini beberapa analisis yang kita kutip dari berbagai penelitian. Nah, ada upaya dan strategi yang sebetulnya perlu dilakukan baik oleh gerakan maupun oleh pemerintah, yaitu saat ini sedang menuju pada suatu koperasi yang berbasis pada inclusive closed loop, dan kemudian ada dukungan penguatan di sektor real, pembiayaan, dan amalgamasi dan digitalisasi. Nah, ini saya kira sesuatu keniscayaan di mana koperasi ke depan akan menghadapi
tantangan. Dan kemudian juga pemerintah semestinya perlu mendorong terwujudnya beberapa pengembangan koperasi fungsional yang nanti juga akan dijelaskan secara lebih detail oleh para narasumber utama kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, permasalahan utama yang dihadapi koperasi saat ini secara umum adalah masalah kinerja dan daya saing yang rendah, pengelolaan tata kelola yang lemah, keterbatasan SDM, masalah keuangan dan kapitalisasi, adaptasi terhadap teknologi dan inovasi, kemudian regulasi dan intervensi pemerintah, serta fokusnya pada sektor mikro. Ini yang terakhir juga menjadi concern kita. Kenapa? Karena ketika koperasi masih hanya terbatas pada sektor mikro, maka dia dalam memasuki skala ekonomis ke dalam sektor produksi yang lebih besar mengalami hambatan. Dan koperasi kemudian tidak cukup bisa bergerak menuju naik kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pengalaman sukses di negara lain. Ini selalu kita sisipkan, barangkali nanti bisa menjadi insight, terutama bagi regulator. Dan mungkin juga gerakan koperasi yang ingin mencoba masuk dan belajar dapatkan lesson learned dari negara lain. Misalnya negara Jerman. Di negara ini 20 juta anggota koperasi bergabung, masyarakat bergabung di koperasi, dan kita sangat mengenal tokoh yang namanya Frederick Wilhelm Raiffeisen. Raiffeisen ini menjadi sebuah gerakan di Jerman, dan kita juga sering ya mendengar berbagai hasil output dampak sosial yang mampu diberikan dari gerakan koperasi ini, yang kemudian juga masuk ke Indonesia dalam bentuk credit union ya. Jadi dimulai dari sektor keuangan dan kemudian masuk ke sektor-sektor lain seperti perumahan, pertanian, perdagangan, dan energi. Nah, ini di Indonesia bergerak di beberapa wilayah provinsi, terutama di luar Jawa. Di wilayah Kalimantan sangat cukup berkembang pesat, kemudian di sebagian Sulawesi dan Sumatera ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bangladesh juga muncul ya, selain Grameen Bank juga muncul gerakan koperasi yang bergerak di sektor energi. Dan di Bangladesh ini bisa melayani ya mayoritas masyarakat ya, penduduk di Bangladesh hampir 100 juta orang. Listrik yang mengalir di rumah-rumah penduduk ini adalah hasil dari produksi koperasi, dan tentunya memberikan dampak sosial dan dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi masyarakat di Bangladesh. Selain itu di Kanada, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin tidak asing juga ya gerakan koperasi di Kanada, di mana di negeri ini mayoritas penduduknya adalah anggota koperasi, dan koperasi memegang peran yang sangat penting terutama di sektor pertanian dan konsumen. Kemudian di Uganda, mungkin tidak semua negara maju ya, di beberapa negara yang berkembang termasuk Uganda juga memiliki program koperasi yang sangat baik dan berhasil bisa membantu masyarakat di sektor pertanian maupun di sektor perdagangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira tantangan besar yang kita sedang hadapi adalah terkait dengan persaingan koperasi kita dengan perusahaan-perusahaan besar, kemudian adaptasi terhadap teknologi modern, akses terhadap pembiayaan dan modal, regenerasi SDM kita yang sangat lemah, terutama anak-anak muda dan generasi milenial serta generasi Z kita yang mungkin tidak terlalu dekat dengan koperasi, kemudian juga peraturan dan kebijakan yang kurang mendukung. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai sebuah pengantar, mudah-mudahan nanti akan secara lebih detail lagi akan dijelaskan dan diuraikan oleh narasumber kita, Bu Yuanita dan rekan yang lain, Mbak Bu Rima dan juga Pak Sugianto. Terima kasih, selamat menyimak. Mudah-mudahan Ecopintalk ini terus berlangsung dan berlanjut memberikan literasi, edukasi perkoperasian kita di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Femi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Prof. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Ibu Dr. Ima Elga Dasuki, Ibu Dr. Yuanita Indriani, serta Bapak Dr. Sugianto untuk memaparkan. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Feni, yang terhormat Profesor Ahmad Subagio, Bapak Ibu peserta seminar Kapita Selekta Perkoperasian Indonesia. Pada saat ini kami akan mengangkat tema kondisi perkoperasian Indonesia saat ini. Terima kasih kepada Prof yang sudah membuka, mengarahkan ya dan membantu kepada topik yang akan kita diskusikan hari ini. Bapak dan Ibu, untuk materi kondisi perkoperasian Indonesia ini kami akan menyajikan secara simultan. Jadi ini adalah satu kesatuan yang nanti menjadi dasar ya untuk target kita penulisan buku tentang Kapita Selekta perkoperasian di Indonesia. Jadi pada dasarnya ini ada 3 bagian yang akan kami jelaskan. Ya. Jadi PowerPoint-nya hanya satu Bapak dan Ibu. Yang pertama kaitannya tinjauan umum perkoperasian Indonesia. Mungkin tadi merefer juga data-data yang telah disampaikan oleh Prof. Tinjauan umum ini akan saya pribadi yang menyampaikan secara ringkas. Kemudian pembahasan selanjutnya oleh Ibu Dr. Yuanita Indriani, Insinyur MEC, berkaitan dengan potensi dan peluang pengembangan koperasi, termasuk tadi salah satunya adalah koperasi modern. Dan terakhir ini juga yang tadi dikupas secara menarik oleh Prof. Ahmad Subagio, berkaitan dengan tantangan pengembangan koperasi. Tadi ada kita contoh-contoh di luar negeri, nanti Pak Dr. Sugianto mungkin akan membahas apakah hal itu bisa langsung diterapkan di kita ataukah ada penyesuaian, apakah tantangan-tantangan yang ada di luar negeri itu juga sama ya atau memerlukan hal-hal khusus. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai ini saya sebetulnya mengantar aja menggambarkan ya secara umum. Tadi sepertinya sudah dijelaskan juga oleh Prof mengenai bagaimana tinjauan umum ya, kita tinjauan umum berkaitan dengan data-data, mungkin statistik, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar untuk pengembangan koperasi kita pada saat ini dan masa yang akan datang. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah mungkin rincian dari yang telah bentar. Oke, ya, sebentar. Saya kebiasaan guru ya, jadi kadang-kadang harus nulis-nulis. Ya, sebentar Pak. Oke, baik Bapak dan Ibu, ini mungkin rincian ya dari apa yang telah tadi Prof kemukakan. Jadi memang kita lihat di sini total koperasi di Indonesia ini berdasarkan kementerian yang terakhir, karena memang ternyata di kementerian juga data-data ini untuk yang tahun 2003 ini belum terekam. Ini adalah data akhir tahun 2022, sedikit berbeda dengan tadi, tetapi tadi juga Prof menerangkan bahwa hampir 82 ribu koperasi ini gagal ya ditutup, sebagian lagi merger ya digabungkan. Jadi memang kalau kita lihat ini data terakhir dari Kementerian Koperasi dan UKM, secara kuantitas ini adalah menurun ya, dalam arti tadi dari sekitar 200 kita ini sekarang berada dalam poin data ya, data terakhir ini sekitar 130 sekian. Tetapi dari penilaian kesehatan dan kualitas kami mendapat informasi bahwa sekarang itu lebih baik dari tahun kemarin.
Mengenai proporsi pembagian atau jumlah secara jumlah ya tentu saja kita lihat ini relatif sama presentasinya dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ini yang menarik adalah nanti di nasional ini kecil secara presentasi kualitatif ya, tetapi secara omset, kualitas dan sebagainya cukup berperan. Jadi ini data per 31 Desember 2022. Mengenai jumlah anggota, ini relatif ada kenaikan sedikit, ya, sekitar data Prof tadi 28, ya ini ada sekitar 29 juta orang, dan ini menarik omsetnya meningkat. Jadi kuantitasnya ini menurun, ya karena tadi ada yang ditutup mungkin yang tidak sehat, ada yang bergabung, tetapi secara jumlah aset ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian data juga berbicara bahwa kita memang masih ya berkecimpung ya atau berkutat di koperasi konsumen. Dan tadi juga kenapa banyak yang gagal, NPL-nya tinggi, ya, dan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan koperasi karena memang di sini koperasi yang aktif ini 54,24 jumlah bukan persen ya, ini ribu ya, 54.000 koperasi aktif memang masih bergerak di jasa keuangan dan asuransi, sehingga ketika terjadi NPL ya di jasa keuangan tentu saja sangat berpengaruh pada kondisi keuangan koperasi secara keseluruhan. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat sebaran dari data koperasi ini masih terpusat di Pulau Jawa, ya lebih dari kita bisa lihat dari data ini, ya Pulau Jawa yang kecil, tapi ini jumlahnya puluhan ribu ya, terbesar masih di Jawa Timur seperti tahun-tahun sebelumnya 22.000, kita di Jawa Barat ini 16.000. Jadi kalau di Jawa Tengah 10.000, jadi hampir 50.000 koperasi ada di Pulau Jawa. Ya mungkin ini lebih besar dari penjumlahan dari seluruh koperasi yang ada di Indonesia, dan ini yang masih mungkin perlu dikembangkan ini di Papua Barat. Papua Barat ini masih sangat sedikit ya, 760, walaupun provinsinya ya besar. Ya alhamdulillah IKOPIN ya, tim IKOPIN juga berkecimpung lah di dalam pengembangan koperasi di Papua Barat. Teman-teman kita dari mungkin 5 tahun yang lalu ya di Bintuni, Manokwari dan sebagainya itu bergerak di dalam pembinaan perkoperasian. Ya, baik Bapak dan Ibu, di provinsi-provinsi lain relatif menyebar, tapi ini ada data yang menarik. Ini kita lihat di Pulau Jawa ini yang paling besar, ya Jawa Timur, Jawa Barat. Di sini kalau dilihat NTT itu hanya 2.800 koperasi. Tapi dari data di sini kita dapat 3,28%. Ya, bahkan tadi Jawa Timur yang jumlah koperasinya paling besar, ini hanya ya rata-rata menurut hasil penelitian ini hanya baru 10,61%. Nah ini mungkin bahan yang menarik untuk menjadikan diskusi selanjutnya ya, bagaimana hubungan antara kuantitas koperasi ya dengan kualitas koperasi. Jadi kalau dilihat kondisi koperasi saat ini, ya kita menyadari bahwa koperasi belum sepenuhnya menjadi pilihan utama kelembagaan ekonomi rakyat. Ya, ini jelas ya, kita kalau bicara koperasi kita bicara partisipasi, dan ini ditunjukkan masih rendahnya partisipasi dan kualitas koperasi. Kalau tadi Prof bicara tingkat dunia, kita juga bisa bandingkan bahwa memang kita masih di bawah ya, tingkat dunia 16,31%, kita masih 10,68%. Begitu juga dari segi legal. Ini dari NIK-nya, nomor induknya kita lihat ini yang
rapih yang sudah mendapat sertifikat NIK ini ya baru sekitar 33,61% dari seluruh koperasi yang aktif. Nah, Bapak dan Ibu, tadi Prof juga mengarahkan ya bagaimana kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Ya tentu saja koperasi pada saat ini ya menjalankan amanat dari RPJM ya, Rencana Pengembangan Jangka Panjang Jangka Menengah Nasional 2024. Bagaimana meningkatkan kemitraan, kapasitas usaha, penciptaan peluang kerja, dan tentu saja nanti kita bicara ini juga hal yang menarik, nilai tambah nasional. Ya, ketika kalau kita bicara koperasi ini biasanya dengan UMKM, targetnya UMKM-nya naik. Kemudian ini tadi yang dibicarakan dan nanti akan dibahas lebih detail oleh Ibu Dr. Yuanita berkaitan dengan modernisasi koperasi. Jadi diharapkan terjadinya ya transformasi usaha informal ke formal, digital, ya tadi juga Prof menjelaskan bagaimana berkiprah di rantai nilai yang global, dan mungkin ini yang sudah mulai dilaksanakan. Nah, jadi berkaitan dengan koperasi modern, ya nanti kita lihat bahwa pemerintah ini sudah mentargetkan tahun 2022-2023 150 koperasi dan ternyata realisasinya jauh lebih besar ya sekitar 500 koperasi modern, dan kontribusinya ini cukup menjanjikan ya ke depan bahwa PDB-nya ini akan meningkat. Bapak dan Ibu, ya kalau kita bicara koperasi saat ini, ya kita bicara kebijakan pengembangan ya koperasi di sektor-sektor yang menjadi unggulan. Walaupun tadi kita lihat ya jasa keuangan mungkin KSP masih mendukung, ya ternyata ini untuk ke depan pemerintah itu memberikan fokus ya pengembangan koperasi ini ke arah atau ke sektor-sektor ini. Nah, mungkin nanti kita juga bisa berdiskusi ya bagaimana mengembangkan yang selama ini image koperasi itu adalah KSP ya, banyaknya KSP. Nah, ternyata ini untuk rancangan ke depan ini berkaitan dengan sektor angkutan kelautan dan perikanan pelabuhan, kehutanan, perdagangan, pertanian. Nah, mungkin nanti kita bisa berkontribusi ya lebih di sektor-sektor ini. Nah, kemudian kalau dilihat potretnya, ya potret koperasi saat ini berkaitan tadi ada koperasi modern, ini juga menarik ya ternyata ya di sini ya Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat ini ya sudah ada 258 koperasi yang tanda kutip dikategorikan modern, jadi 64,50. Menariknya kenapa? Karena tadi ada ini ya, ketika kita bicara tadi kontribusi, keaktifan, partisipasi, ada NTT, ada Nusa Tenggara, dan ketika digabungkan ya ke dalam data keseluruhan berkaitan dengan koperasi modern, memang NTT ini gabung di Jawa dan Bali cukup besar, 64%. Ya, Sumatera 20, Kalimantan 7, ya Sulawesi ini dan memang Papua dan Maluku ini masih memerlukan perhatian khusus. Ya, tapi ini juga bisa menjadi titik poin kita ya untuk meneliti ya kenapa Jawa, Bali, Nusa Tenggara ini bisa 64,50. Ya, walaupun tadi tingkat partisipasi untuk Jawa relatif rendah, tapi tadi kuantitasnya tinggi dan mungkin masyarakat atau penduduk di daerah Jawa itu lebih ya wawasannya mungkin lebih luas. Ini sudah maaf. Oke. Ya, ini nanti Bu Yunita akan berbicara lebih banyak, tapi di sini tentu saja ada dasarnya atau gambarannya bahwa ada pilar kelembagaan, pilar usaha, dan pilar keuangan yang harus
menjadi fokus untuk menentukan apakah koperasi ini dapat dikategorikan modern menuju modern ataukah masih tradisional. Ya, jadi kalau dilihat ini adalah standar-standar yang nanti harus kita analisis. Bapak dan Ibu, ya ini juga ya sebaran koperasi bukan sektor, ya. Jadi sebaran jenisnya ini memang masih banyak di koperasi konsumen. Ya. Nanti juga menarik kenapa koperasi konsumen. Nah, kedua, ya ini ya bukan data, artinya hal-hal umum yang berkaitan dengan perkoperasian secara umum, bahwa ya ini adalah mungkin yang menjadi tadi masalah ya, tantangan, tapi menjadi potensi juga bahwa hal ini nanti harus diperhatikan di dalam pelaksanaan koperasi gitu ya, kegiatan koperasi. Ini sering masih menjadi masalah ataupun menjadi tantangan kita ya, bagaimana kelengkapan organisasi ini ya, ke prasarana tadi Presiden mengatakan kualifikasi SDM ya, kemudian ya dikaitkan dengan hal-hal yang terjadi di koperasi. Jadi tentu saja nanti kita juga di dalam gambaran umum koperasi ini kita akan banyak mungkin membahas bagaimana aspek keuangannya, aspek kelembagaannya, aspek usaha, aspek keuangan, dan manfaatnya. Ini beberapa contoh dukungan pemerintah dalam pengembangan koperasi, dan sekarang adalah fokusnya ke pangan. Ya, mungkin kita juga bisa ya lebih membuka wawasan bahwa ya pada saat ini tujuan jangka panjang kita mengembangkan koperasi pangan karena pangan ini melibatkan banyak sektor dan tentu saja secara nyata itu akan berkaitan dengan manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat, anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kalau kita bicara nanti dukungan pemerintah ini banyak hal yang bisa kita kerjakan ya, atau kita kontribusi bagaimana berkaitan dengan pengembangan model bisnisnya, pembiayaannya, penilaian kesehatan, pelatihan, penyuluhan, ya sampai anggota koperasi itu memperoleh manfaat, ya, dan kerjasama bisnisnya juga bagaimana. Ini salah satu saja dukungan pemerintah, itu juga ada di penguatan permodalan koperasi melalui akses pembiayaan koperasi ya. Mungkin nanti ini secara detail itu berkaitan dengan bagaimana memperkuat masalah keuangan atau pembiayaan. Jadi di sini juga pemerintah sudah memberikan banyak banyak peluang kepada koperasi. Ya, ini salah satunya ya pembiayaan bagaimana beberapa kebijakan yang sebetulnya dapat dioptimalkan oleh para pelaku usaha. Nah, antara lain ya ada pengelolaan dana bergulir, pendampingan inkubator wirausaha, beberapa peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang pada dasarnya menjadi landasan. Nah, Bapak dan Ibu, itu adalah tinjauan umum ya berdasarkan statistik yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, tentu saja ini menjadi hal yang menarik ya untuk kita pelajari, kita analisis, ya mungkin kita implementasikan dan mungkin nanti kita lihat solusinya. Nah, Bapak dan Ibu, itu adalah bagian pertama dari kondisi perekonomian Indonesia saat ini, highlight-nya saja. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kita akan beralih ke potensi dan peluang pengembangan koperasi. Di sini nanti ada beberapa poin yang berkaitan dengan ketika kita lihat kondisi aktual, apa sih harapannya, sehingga nanti menimbulkan potensi dan peluang pengembangan koperasi. Ya, maka mungkin Bu Yuanita akan melanjutkan. Saya stop dulu ya.
Ya. Sebenarnya ini satu slide ya, tapi mungkin kita bisa sama-sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya ya? Waalaikumsalam. Ya, Ya. jelas Bu. Terima kasih. Oke. Baik, dari apa yang tadi dipaparkan baik oleh Pak Warek Tiga maupun oleh Ibu Dr. Rima, ini saya berpikir ke arah lain gitu dari apa yang pernah dilakukan oleh Icopin University atau waktu itu masih Institut Manajemen Koperasi Indonesia terkait dengan kegalauan kita semua pelaku perkoperasian ini terhadap kondisi koperasi saat itu. Pada saat itu saya ingat banget, itu tahun 2015, 2016, 2017. 2015 kami menggagas apa yang namanya Kongres Koperasi. Diklaim pada saat itu Kongres Koperasi kita itu udah hibernasi selama 60 tahun. Tidak pernah kita melakukan kongres. Dan pada saat itu dilakukanlah kolaborasi dan penyamaan konsepsi serta persepsi mengenai bagaimana seharusnya koperasi itu berkongres. Dan pada tahun 2017 terjadilah Kongres Koperasi di Makassar dan pada saat itu dilahirkan beberapa kesepakatan, ada deklarasi Makassar namanya. Hingga saat ini deklarasi Makassar itu tidak ada wujudnya, nggak jelas siapa yang melakukan dan ini menjadi tanggung jawab siapa. Padahal uang sudah kita gunakan banyak sekali untuk menghasilkan deklarasi Makassar. Nah, sehingga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan buah pikir yang pernah disampaikan oleh para ahli dan praktisi terkait dengan harapan terhadap koperasi di Indonesia. Nah, kita lihat, ini sayang banget kalau data dan informasi yang kita dapatkan di deklarasi Makassar ini diabaikan begitu saja. Karena ternyata kalau kita kaitkan kondisi koperasi saat ini itu tidak ada perubahan, kurang lebih sama aja dengan di tahun 2016-2017 di saat kita melakukan deklarasi. Padahal pada saat itu, wah ini gebernya sangat luar biasa. Artinya kalau saya, mudah-mudahan saya tidak salah mengartikan, bahwa kita punya impian, kita punya kita punya harapan, dan kita punya keinginan bahwa koperasi kita ini adalah koperasi yang seperti ini gitu. Koperasi yang menjadi gerakan ekonomi masyarakat. Koperasi yang banyak banget gitu ininya. Nah, sehingga izinkan saya untuk share memang yang di saya karena saya sudah melakukan tambahan 1 buat 5, jadi saya pakai yang lama aja ya. Masih tetap pakai yang lama. Nah, ini kita lihat. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah kondisi aktual dan dream kita terhadap bagaimana sih koperasi di era Indonesia Mas ini. Nah, kita lihat sekarang bahwa kondisi aktual perekonomian Indonesia ini ya boleh dikatakan cukup menggembirakan atau dibandingkan dengan perkembangan dengan negara-negara lain ya kita memang oke, kita masih bisa tetap survive. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kita 5,31 sedangkan tahun 2023 5,05. Nah, kalau kita bandingkan dengan kondisi di saat kita berkongres, ini ada peningkatan, tapi peningkatannya ini cenderung mengalami pelambatan. Kemudian tingginya angka inflasi. Ini berkisar antara 3, sekian persen. Ya, kemudian lambatlah laju penurunan angka kemiskinan. Nah, terjadi di tahun 2023 ini
9,36, sementara targetnya adalah angka kemiskinan kita masih 9,36, sementara penurunan target kita penurunan hingga setinggi-tingginya 7,5%. Nah, kemudian tingginya ketimpangan ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh Gini ratio yang masih 0,388, kemudian tingginya angka pengangguran. Di sini TPT-nya ini adalah 5,32%. Nah, apa yang disajikan saat ini, data-data yang ada saat ini kurang lebih masih sama dengan kondisi perekonomian kita di saat Kongres Koperasi itu diselenggarakan. Nah, kita lihat di sini, apa sih penyebab ketimpangan itu? Pada saat kita melakukan kongres, kita para peserta kongres itu bersepakat bahwa penyebab ketimpangan ini adalah masalah ketimpangan penguasaan lahan dan tanah. Ini sangat kentara. Yang kedua, adanya ketidakadilan dalam pasar tenaga kerja atau dalam kesempatan kerja. Yang ketiga, lemahnya rantai nilai di antara sektor usaha. Dan yang keempat adalah kebijakan yang tidak tepat sasaran. Sehingga pada saat itu, para pembicara, narasumber, dan orang-orang yang dianggap ahli dan mempunyai concern untuk pengembangan koperasi ini Ibu punten, mohon maaf Bu, audionya kemute Bu. Oke. Udah? Sudah Ibu. Oke. Ini berarti dari tadi ya ke-mute? Enggak. Saya udah ngomong banyak, oke. Nah, kita lihat sekarang. Nah, kita lihat sekarang gambaran koperasi Indonesia yang diharapkan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Rima dan juga pada pengantar oleh Profesor Subagio, bahwa kontribusi koperasi pada PDB kita ini masih 5,30%. Jumlah anggota sekitar 10,68%. Sementara di negara-negara maju yang basis perekonomiannya sebetulnya itu negara kapitalis, partisipasi masyarakat untuk berkoperasi itu sekitar 16,31%. Itu rata. Ada negara yang betul-betul kita kenal itu negara kapitalis, tapi jumlah anggotanya melebihi dari 40%. Kemudian rata serapan tenaga kerja oleh koperasi ini hanya berkisar 3 hingga 4 orang saja. Kemudian jumlah koperasi aktif ini kalau kita lihat di laporan yang ada itu 70% aktif, 30% tidak aktif. Tapi kalau misalnya kita lihat berdasarkan data laporan ODS ini adalah 30% yang memberikan laporan RAT. Kemudian rata pendidikan anggota di Indonesia memang kita masih sangat rendah di sini, SMP atau bahkan SMA tidak tamat gitu. Kemudian rata-rata skala usaha koperasi ini adalah masuk skala mikro. Ini kita bicara rata. Nah, kita lihat sekarang. Kalau gitu, kita ingin lihat di sini, kita bandingkan dengan indikator koperasi besar. Apa sih yang menjadi indikator koperasi besar? Kalau kita pakai berbagai indikator dari berbagai negara, yang pertama adalah omset, 2 aset, 3 jumlah anggota, 4 berapa sih luas wilayah kerja. Hanya sedikit orang yang memanfaatkan indikator yang kelima. Bagaimana koperasi itu memberikan manfaat bagi anggotanya dan masyarakat. Kita tahu banyak koperasi di Indonesia yang sudah tergolong koperasi besar dan bisa memberi manfaat bagi anggota dan masyarakat. Karena ini adalah bahan tulisan, nanti kita belum tahu nih angka rata yang yang pasti dan yang akan dituangkan di sini. Tetapi berdasarkan penelusuran saya, rata-rata indikator koperasi ini hanya berkisar di omset, aset, jumlah anggota, wilayah kerja. Sementara manfaat ini
karena mungkin agak sulit untuk mengukurnya dan ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Nah, kemudian kita lihat sekarang. Kalau tadi Bu Rima sudah menyampaikan indikator koperasi modern. Kalau kita tuangkan di sini, apa sih indikator koperasi modern? Satu, dikelola dengan prinsip tata kelola koperasi yang baik, memiliki rencana pengembangan kelembagaan. Dua, memiliki rencana pengembangan bisnis. Tiga, terhubung dengan ekosistem rantai pasok dan pasar. Empat, terhubung dengan ekosistem pembiayaan. Dan lima, memanfaatkan teknologi dan menerapkan digitalisasi. Nah, kita lihat sekarang, kondisi koperasi yang tadi banyak yang tidak aktif, kemudian serapan tenaga kerja masih kecil, partisipasi masyarakat kepada koperasi masih rendah. Nah, kalau kita kaitkan dengan dua indikator ini, yang pertama adalah indikator koperasi besar dan yang kedua ini adalah indikator koperasi modern, maka inilah yang menarik untuk kita telusuri lebih jauh. Nah, kita lihat sekarang. Kalau dari hasil Kongres Koperasi Makassar pada 2017 menyampaikan bahwa untuk membuat koperasi yang kita impikan, maka pembangunan koperasi itu harus punya pilar. Apa saja pilarnya gitu loh. Nah, ini kita lihat. Yang pertama kita punya visi. Visi koperasi di era Indonesia Emas itu apa? Nah, kita lihat di sini. Terwujudnya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan melalui penguatan peran koperasi sebagai lembaga sosial ekonomi yang mantap dan lembaga usaha yang sehat, tangguh, dan efisien. Kalau kita lihat relatedness antara visi ini, yang sebetulnya saya sendiri ragu ya, bahwa ini tuh digunakan nggak hasil kongres ini digunakan untuk perumusan kebijakan, saya rasa enggak. Tapi kenapa pemikirannya inline gitu loh, sama pemikirannya. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, kita semua sepakat bahwa koperasi ini bagus banget. Koperasi ini sangat ideal. Tapi dalam implementasinya itu yang sulit. Nah, kita lihat sekarang. Yang kedua, pilar strategisnya ada 7. Yang pertama, peraturan perundangan. 2, terbitnya peraturan struktur perekonomian untuk koperasi BUMN dan BUMS. Serta kemitraan yang sinergis. Kemudian terciptanya perlindungan dan pemberdayaan koperasi sebagai lembaga sosial ekonomi rakyat yang kuat dan sehat. Kemudian tersedianya SDM koperasi yang profesional melalui pendidikan perkoperasian yang bermutu dan terwujudnya pendidikan anggota secara terstruktur dan berkesinambungan. Ini IKOPIN ada di situ. Mestinya kita optimal di situ. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya ada pilar yang menggambarkan mengenai terbangunnya kelembagaan koperasi yang tangguh, menerapkan manajemen modern berbasis ICT. Sama kan dengan konsep pembangunan koperasi yang ada sekarang. Kemudian terwujudnya koperasi skala besar yang sehat, kuat, efisien, dan berkeadilan. Terciptanya struktur permodalan koperasi yang sehat dan kuat. Nah, landasannya apa? Undang-Undang 45. Pasal 3 yang kita tahu, pasal 33 yang kita tahu itu sudah diamandemen berkali-kali. Dan jati diri koperasi, definisi, nilai, dan prinsip koperasi. Nah, pada saat kongres itu ditegaskan, kita sepakat bulat bahwa koperasi nggak bisa keluar dari nilai, prinsip, dan definisinya harus kuat dulu. Apa sih yang kita maknakan dengan koperasi? Nah, inilah peluang kita baik di ADEKMI maupun di IKOPIN untuk kita bisa memformulasikan definisi yang tepat koperasi Indonesia itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini. Dalam prakteknya sekarang itu kan 8 tahun yang lalu. Dalam prakteknya kita lihat di sini.
ada beberapa koperasi besar yang bergerak di sektor real, dan ini adalah data dari kementerian. Yang pertama adalah Koperasi Baitu Kirot Baburayan. Ini ya bukan kok, Baburayan. Ini adalah koperasi produsen kopi di Aceh. Asalnya koperasinya mati, kemudian ada sosok penggerak yang menyebabkan koperasi ini menjadi besar lagi. Kalau kita lihat omsetnya ini nggak terlalu besar, ya. Justru Baburayan ini besar. Anggotanya yang terhimpun ini ada 6.000 anggota, yang semula pada pendirian hanya 12 orang. Sekarang ada 6.000 orang petani yang petani kopi ya, yang tergabung di situ, dan mereka punya specialty kopinya ini adalah kopi Gayo Aceh. Yang menarik di sini, tokoh penggeraknya, dia tahu bagaimana mengantisipasi, dia tahu bagaimana dia masuk ke pasar internasional dengan sertifikasi. Jadi petaninya ini adalah petani yang mempunyai sertifikasi. Nah, ini yang kita lihat. Jadi ini adalah satu key point dari koperasi modern kita. Yang kedua, Koperasi Perikanan Santo Alvin Pratama. Ini di daerah Maluku Utara. Koperasi Santo ini koperasi yang anggotanya cuma 13 KUB, kelompok usaha bersama. Yang total anggota nelayan yang ada di sana hanya 80 orang. Tapi luas tangkapannya jauh. Nah, kalau dilihat omsetnya berapa? Enggak begitu besar. Omsetnya hanya 547 juta dan SAU-nya hanya 46 juta. Di sini pun ada tokoh penggerak yang menggerakkan bahwa koperasi ini harus begini, harus begini, harus begini. Mereka sudah IT base, mereka sudah punya web dan lain-lain, sehingga kita gampang menelusurinya. Kemudian koperasi yang ketiga, ini yang menarik. Koperasi Inovasi Nilam Aceh, Inovac. Ini adalah koperasi produsen minyak asiri, nilam, dan citronella. Yang menarik ini apa? Ini koperasi yang digagas oleh Universitas Syahkuala. Jadi Unsyah punya bisnis unit, kemudian bisnis unit ini adalah adanya koperasi, dan mereka ini menggabungkan inovasi yang dihasilkan oleh prodi tertentu. Saya kurang tahu ya prodinya apa. Nah, untuk menggagas sebuah inovasi produk, dan ini dipasarkan melalui koperasi. Ini luar biasa. Nah, kalau kita lihat 1, 2, 3 contoh tadi koperasi modern, yang kita lihat di sini ada penggerak. Penggerak yang visioner. Penggerak yang punya rencana kerja yang jelas. Penggerak yang tahu di luar itu terjadi apa. Nah, ini yang kita lihat. Yang keempat di sini adalah KPBS Pangalengan. Kita semua ini tahu bagaimana KPBS Pangalengan. Nah, ini yang yang bisa saya sampaikan untuk contoh. Jadi kalau misalnya kita lihat koperasi kita ada yang maju, ada. Cuman sayangnya yang maju ini ceritanya masih sangat minim. Tertutup oleh cerita buruknya gitu loh. Sehingga tidak ada perubahan paradigma dari masyarakat, terutama kan milenial, terutama generasi Z ya, terhadap koperasi, bahwa mereka menganggap koperasi itu tua, koperasi itu kumuh, koperasi itu nggak modern, koperasi itu jelek aja semua, dan mereka tidak tertarik kepada koperasi atau berkoperasi. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada Koperasi Mina Bahari 45 juga. Ini untuk usaha pengalengan ikan. Rata-rata koperasi Mina sekarang sudah dilengkapi dengan pengalengan ikan. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau kita lihat lagi di lapangan bahwa begitu ini ada sinergi antara Kementerian Koperasi, Kementerian DKP, kemudian mereka membuat program bersama,
Ini adalah salah satu perwujudannya. Nah, kita lihat dari apa yang disampaikan. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau kita bandingkan kondisi koperasi kita sekarang, kemudian pesan-pesan yang ada di dalam Kongres Koperasi 2017 dan juga kebijakan yang ada sekarang mengenai untuk pengembangan koperasi, banyak hal yang yang bisa kita lihat di sini. Bahwa satu, koperasi yang bisa besar, koperasi yang bisa terkelompok menjadi koperasi besar atau koperasi modern, itu pada umumnya mereka mempunyai visi, misi, tujuan, sasaran yang jelas, adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dan mereka punya motor, ada motor penggeraknya, ada sosok orang yang ditokohkan. Ini sudah pasti. Dari contoh tadi ada 5 ya, kita bikin 5, ada 5 koperasi modern dan termasuk juga koperasi besar. Nah, ini yang pertama. Ciri yang kedua, pengelolaan kelembagaan dan usaha sesuai dengan jati diri koperasi, visioner, profesional, dan IT based. Yang ketiga, koperasi memberi manfaat kepada anggota dan masyarakat. Dan yang keempat di sini adalah koperasi menjadi tujuan anggota dan masyarakat. Tujuan anggota untuk apa? Untuk menjual, untuk membeli, untuk pinjam, untuk mencari solusi dari permasalahan usaha yang dihadapi oleh koperasi, oleh anggota. Gitu. Nah, ini adalah menjadi tujuan anggota. Jadi anggota tidak pernah ke lain hati. Dan yang menjadi concern kita sekarang di sini adalah koperasi menjadi tujuan masyarakat. Kalau misalnya ditanya, mahasiswa kita ditanya, tidak ada mahasiswa yang ingin bekerja di koperasi. Kenapa? Karena ya udah kalau bisa sih nggak di koperasi dulu deh gitu. Nah, kenapa gitu? Karena tadi tidak menarik. Kalau kita ajak mereka lihat berjalan-jalan ke koperasi besar di dunia, mereka akan kagum. Tapi mereka seperti hopeless ya, beda dong mereka dengan kita. Begitu diajak koperasi besar di Indonesia, maka mereka akan mudah-mudahan akan terbuka matanya dan concern terhadap pengembangan koperasi. Kami dosen Ukopin sudah hampir 40 tahun kami tidak lelah. Kami tidak tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan pendidikan koperasi yang betul-betul dibutuhkan untuk pengembangan koperasi ke depan. Itu adalah amanat dari Gerakan Koperasi, amanat dari Kongres Koperasi 2017 di Makassar. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai sisipan dari tadi Bu Rima dulu kondisi makronya seperti apa. Saya sedikit mengerucut ke mikro, nanti kita lihat, kita dengar apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Sugianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, langsung saja ya dengan Pak Sugianto untuk melihat tantangan koperasi saat ini. Kami persilahkan Pak Sugianto. Oke. Saya share sendiri. Oh ya, sendiri aja ya. Ya, mangga. Boleh share-nya dipindah ke saya? Silakan Pak Sugianto. Kami. Silakan mangga Pak. Sudah Pak, sudah menjadi host. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati Pak WR3, Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta diskusi sore hari ini. Ya, mohon maaf, ada beberapa hal yang mungkin melengkapi saja karena tadi dari Pak WR, Bu Rima dan juga Bu Yuanita sudah menyampaikan berbagai hal yang terkait dengan materi yang akan saya sampaikan ini. Nah, kebetulan
beberapa hari yang lalu ya kita juga diberi kesempatan untuk membaca apa namanya, kalau saya nyebutnya jurnal Prisma begitu ya. Nah di sana juga saya coba identifikasi dari berbagai hal, dari berbagai macam tulisan ya. Karena tugas yang diberikan Bu Rima kepada saya berkaitan dengan tantangan koperasi di Indonesia saat ini begitu. Jadi saya juga membatasi diri berkaitan dengan topik tersebut. Jadi dasar saya berbicara di sini mengacu kepada materi-materi sebelumnya, ya pengalaman di lapangan, dan juga mendengarkan dari acara kita yang sudah minggu keempat ini. Jadi mudah-mudahan agak lengkap begitu, karena kalau yang lengkap kan ada yang punya, gitu ya, yang sempurna ada yang punya. Ya saya mencoba untuk mengidentifikasi beberapa hal berkaitan dengan tantangan yang mungkin bisa saya sajikan dalam beberapa slide ini. Jadi pengembangan pengembangan koperasi di Indonesia ini memang belum bisa kita katakan smooth 100%, mungkin begitu, karena masih banyak hal yang harus kita bicarakan setiap saat. Selesai masalah yang satu muncul yang lain, ada keinginan satu muncul masalah yang lain lagi, termasuk juga tadi yang disebutkan ada sekian banyak 8 KSP yang nilainya sampai 26 triliun begitu, itu belum yang 3 atau 4 sebelumnya ya. Itu juga akhirnya memberikan warna permasalahan atau tantangan terkait dengan nama baik, citra, dan sebagainya dari perkoperasian di tanah air. Kemudian saya mencoba, ini beberapa kali di diskusi ini saya sampaikan. Ya, kenapa? Karena saya punya alasan begini, Pak WR. Ya, kita punya sebelumnya itu punya yang namanya Pusat Studi Koperasi. Bukan karena saya ketuanya, bukan. Kepala ketua. Terlalu besar kalau ketua. Kalau kepala terlalu besar ketua. Ya, kan akhirnya dipotong leher gitu untuk tidak ada lagi begitu. Ya. Pada saat itu kita punya kesepakatan. Nah, itu yang selalu terngiang-ngiang, ada perasaan saya itu berdosa sampai saat ini itu ya. Bahwa ide dasarnya dibentuk Pusat Studi Koperasi itu adalah karena ingin meluruskan berbagai pemahaman yang berbeda-beda, ya. Jadi kita sebagai lembaga pendidikan tinggi, sebagai center of excellence-nya pembangunan perkoperasian, maka mestinya kita juga berani mengutarakan sebenarnya konsep koperasi yang benar itu seperti apa, gitu. Nah ini makanya saya katakan inilah awal ketidaksemutan dari pengembangan koperasi di negara kita, gitu ya. Jadi ketidaksamaan konsep dan implementasi dari perkoperasian itu sendiri. Misalnya tadi disebut oleh Bu Yuwanita bahwa berkoperasi itu harus sesuai dengan undang-undang. Dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 walaupun sudah diamandemen begitu. Kemudian juga jati diri koperasi. Ya, jati diri koperasi itu kalau menurut ICA kan ada 3. Ya, ada definisi tadi sudah sebutkan, ada nilai-nilai dan ada prinsip begitu. Ya. Nah, padahal kalau kita belajar perkoperasian sejak awal, definisi koperasi ini juga tidak hanya satu gitu. Nah, ini mana yang mau kita pakai? Kalau saya sih tiganya dipakai saja begitu. Ya, mana yang mau kita anut? Oh, kita punya undang-undang, ya sudah kita ngikuti undang-undang. Berarti pendekatannya adalah yuridis. Gitu. Tapi juga tidak bisa dilepas dari hal yang lain karena secara keilmuan menurut saya pendekatan nominalis juga penting, pendekatan esensialis karena internasional. Ya, jadi menurut saya jadi kita harus sepakat dulu mau seperti apa sih ya konsep yang akan kita gunakan.
contoh kejadian misalnya 8 koperasi yang jumlah dana yang bisa dihimpun sampai 26 triliun itu, mengapa bisa terjadi? Itu kalau disalahkan, yang pertama keliru adalah karena tidak mengikuti jati diri koperasi, gitu, ya kan? Nah, dan mungkin juga aturan, gitu. Karena usaha simpan pinjam kan sudah jelas, tidak boleh lari ke sektor real, itu aturan, gitu. Misalnya seperti itu, ya. Nah, simpan pinjam melayani pada siapa? Pada anggota. Ini kan keluar, gitu. Ya. Dan kadang-kadang bisnis koperasi itu juga arahnya bukan lagi orientasinya pelayanan kepada anggota. Jadi orientasinya sudah laba, keluar lagi itu. Ya. Kemudian juga ada koperasi yang apa? Kalau disebut pemiliknya siapa begitu? Anggota memang disebutnya, tapi siapa anggotanya? Orang-orang itu aja gitu. Ini kan hal-hal yang sudah menyimpang, hal-hal yang sudah berubah. Ya, tapi begini, saya sendiri juga kalau memang maunya seperti itu, ya sudah bebaskan saja. Kita nggak usah bicara terlalu repot begitu. Kita anggap koperasi sama dengan PT yang lain, perusahaan yang lain ya. Tapi yang penting sepakat begitu. Ya, nah, ini kadang-kadang ada yang beranggapan bahwa koperasi itu ya sama dengan perusahaan yang lain karena tujuannya adalah mencari keuntungan. Karena anggota juga yang dicari SAU. Kan ini sudah perubahan-perubahan yang luar biasa. Ya, nah, sebagai contoh yang sudah disebutkan oleh Pak WR3 juga beberapa waktu yang lalu, ya, kalau di di luar negeri itu, ya perusahaannya atau lembaganya tidak disebut koperasinya itu, ya hanya namanya saja, Rebobank misalnya begitu, apalagi ya, dan seterusnya lah, yang 300 itu jarang yang menyebutkan nama sebutan koperasinya. Tapi karena menjalankan jati diri koperasi, maka disebut koperasi. Beda dengan di kita, bukan saya menjelek-jelekan, ya, menjelekan rumah sendiri, bukan. Tapi kalau di kita, badan sebutannya koperasi, tapi perilakunya bukan koperasi, nah itu kan kebalik-balik jadinya. Ya, nah, itu yang saya maksud, mengapa poin ini menjadi sangat urgen untuk kita luruskan bersama-sama. Ya, cita-citanya dari tahun lalu itu, waktu masih ada pusat studi koperasi itu, ingin mencoba IKOPIN itu mengajak menulis buku dan yang lainnya dari teman-teman dosen, kita kembali kepada jati diri ini, ukuran-ukurannya dan sebagainya. Nah, ketidaksamaan konsep dan implementasi ini tidak hanya masalah jati diri, tapi juga tujuan, gitu. Ya, jadi tujuannya seperti apa? Nah, saya mencoba di slide lain ya. Ini saya coba di slide lain, ini saya besarkan. Ya. Saya menggunakan konsep yang disampaikan oleh, ini kalau saya kutip begitu, oleh Dulfer di buku International Handbook of Cooperative Organization. Memang tahun 94, sudah lama, sudah 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu gitu ya. Nah, tapi sejak itu tidak ada lagi konsep yang seperti itu. Saya baca-baca. Ya. Nah, kira-kira koperasi itu diterjemahkan seperti ini. Jadi koperasi itu harus berjati diri, gitu. Orientasinya bukan laba tapi pelayanan. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota, gitu. Ya kalau tujuan perusahaan yang lain juga sama, meningkatkan kesejahteraan pemiliknya, gitu ya. Nah, ini kan koperasi itu dalam pendekatan ini dibagi menjadi dua sebagai lembaga ekonomi dan lembaga sosial. Nah, ini pendekatannya kooperatif double nature gitu. Kalau di dari Dulfer itu menyebutnya begitu. Nah, ini kan pelajaran teman-teman dari IKOPIN selama ini. Ada Bu Rosti, ada siapa lagi begitu ya. Ya itu dulu belajarnya seperti ini gitu ya. Nah, dari koperasi sebagai lembaga ekonomi bahwa koperasi itu ada dua rumah tangga, double enterprises gitu. Ya, ada rumah tangga konsumen atau produsen, rumah tangga anggota di situ, entah sebagai konsumen, sebagai produsen begitu, dan ada rumah tangga koperasi. Ya, nah rumah tangga anggota ini anggota harus berfungsi sebagai pengguna dan sebagai pemilik. Nah,
Maka dari pembagian ini juga mengukur kinerja koperasi juga tidak bisa disamakan dengan perusahaan yang lain. Hanya diukur dari likuiditas, solvabilitas, rentabilitas. Istilahnya aja udah kuno gitu loh. Ya, rentabilitas itu kan menurut saya udah nggak umum dipakai gitu ya. Jadi harus dirubah ya. Solvabilitas gitu ya, harus dirubah lah istilah itu ya, yang lebih modern mengikuti kalau mau gitu. Hanya masalahnya kan mau atau tidak mau ya. Nah itu kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau memang koperasi ini mau kita kembalikan, kita kembalikan. Tujuannya apa? Begitu ya. Tapi sesuai dengan dengan bagiannya masing-masing, klasifikasi masing-masing. Kalau sebagai perusahaan pasti yang kita ukur adalah efisiensi bisnis koperasi, ya bisnis efisiensi. Kan begitu kata Ruge, Hanel juga begitu. Kalau dari sisi keanggotaan, efisiensi, member efisiensi yang diukur, begitu. Termasuk jangan lupa partisipasinya. Jadi begitu, kalau anggota mau sejahtera, itu berbeda dengan kalau kita punya perusahaan. Kalau punya perusahaan, kita store modal, selesai, dikelola oleh orang lain. Tapi kalau kita berkooperasi, kalau kita ingin sejahtera, ya nanti saya gambarkan itu. Kalau ingin sejahtera, maka anggota harus berpartisipasi. Berpartisipasinya jangan hanya sebagai pemilik. Kalau hanya sebagai pemilik store modal itu terlalu kecil karena dia dapat pembagian SAU itu terbatas. Gitu kan di undang-undang kita kan mengatakan di prinsip keempat, balas jasa terbatas atas modal. Gitu. Jadi jangan pernah berharap berkooperasi hanya store modal. Maka kalau mau sejahtera bagaimana anggota itu? Anggota itu harus berpartisipasi sebagai pengguna. Kalau sebagai pengguna dia banyak menggunakan jasa pelayanan koperasi, maka SAU-nya akan lebih besar dari efisiensi bisnis koperasi. Dan kalau dia mau memanfaatkan katakanlah manfaat ekonomi yang mungkin juga sering kita omongin walaupun diterapkan tidak, itu misalnya dari sisi better price. Ya, kita bisa memperoleh manfaat dari selisih harga kalau kita menjadi anggota, menjadi pengguna. Ini yang juga harus kita kita pahami. Disitulah letak bedanya dengan badan usaha yang lain. Maka saya mencoba kalau di manajemen keuangan itu ada istilah firm value. Ini pelajaran Bu Rima dulu ngajarin saya begitu. Tujuan perusahaan itu adalah mensejahterakan pemiliknya begitu. Dengan apa? Dengan meningkatkan nilai perusahaan gitu, firm value itu. Nah, sekarang kita coba lihat. Ya, saya coba bandingkan ini. Kalau di perusahaan secara umum meningkatkan kemakmuran pemilik diukur dengan nilai perusahaan atau firm value itu mudah, yaitu memperoleh pembagian dividen dan meningkatnya nilai perusahaan. Kalau PT-nya go public adalah dengan harga saham. Nilai perusahaan itu bisa diukur dari asetnya kalau dijual, gitu kira-kira. Ya, atau perusahaan itu dijual. Tapi kalau koperasi, gimana ngukurnya? Ya, memperoleh pembagian hasil usaha atas dasar modal itu sama dengan dividen itu. Ya, kecil kalau hanya mengharapkan itu. Maka nilai perusahaannya koperasi itu ada di anggota, gitu ya, sebagai pengguna jasa pelayanan. Memperoleh pembagian usaha yang besar kalau dia memanfaatkan pelayanan yang besar. Prinsip Koperasi Indonesia menurut undang-undang kita itu yang nomor 3 gitu, patronage refund gitu. Ya, tapi secara umum kan juga begitu. Dan juga kalau ingin memperoleh manfaat ekonomi, ya, bagaimana memperoleh manfaat ekonomi kalau tidak pernah meminjam? Ya, mungkin kemarin ada RAT, Koperasi Simpan Pinjam IKOPIN. Ada yang memperoleh SAU besar, ada yang nggak memperoleh SAU. Ya, yang memperoleh SAU besar siapa? Yang meminjam. Nah, kita berkooperasi nggak usah malu itu ya, memang harus begitu. Justru yang nggak meminjam itu mestinya malu gitu. Ya, artinya tidak berpartisipasi kepada anggota. Nah, itulah kira-kira kalau mau diteruskan begitu. Nah, konsep inilah yang menurut saya mulai hilang gitu, mulai dilupakan begitu di dalam implementasi perkoperasian kita. Nah, saya nggak panjang-panjang itu, mohon maaf bukan berarti menggurui, tapi itu karena kegalauan saya dan juga
emosi begitu, ya campur emosi, dan juga ini sudah terlanjur kemarin itu setahun yang lalu kita sudah berkomitmen ingin membuat buku yang memang konsepnya seperti itu. Nah, secara umum memang tadi sudah disebutkan tantangan koperasi ini ya saya bagi menjadi dua, ada tantangan internal, eksternal begitu tadi. Ya, tantangan internal, eksternal. Nah, internal ini yang saya soroti yang pertama tentu saja berkaitan dengan SDM. Tadi juga sama disebutkan. Ya, SDM ini tidak hanya SDM. Pertanyaannya siapa? Ya pengurus, ya pengawas, ya anggota, ya pengelola, manajemen. Ya, terutama berkaitan dengan pemahaman perkoperasiannya. Ya, juga mungkin juga dengan bisnisnya. Karena namanya pengurus biasanya karena tokoh maka dipilih. Ya bagus sih kepemimpinannya begitu. Nah, tapi dalam hal yang lain mungkin menjadi masalah. Akibatnya apa? Tata kelola. Ya, tata kelola koperasi juga ini tentu saja masih menjadi pertanyaan. Apalagi harapannya harus menggunakan konsep GRC seperti perusahaan-perusahaan yang yang umum gitu ya, yang sudah berkembang maju, dan juga ini banyak sertifikat-sertifikat yang bisa kita pelajari atau kita ikuti begitu, sertifikasi maksud saya. Ya. GRC itu adalah governance, risk management, dan compliance. Ini tiga-tiganya harus menjadi satu kesatuan gitu, tidak bisa sekarang ini dipisah-pisah. Nah, padahal kita ingin koperasi kita itu modern, gitu kan? Ya, akses terhadap sumber daya ini juga kita akui tadi juga permodalan, ya sumber daya manusia tadi sudah, teknologi begitu dan sebagainya, ya termasuk modal. Tadi Bu Rima atau Bu Yuanita menyebutkan, ya. Nah, masalah permodalan koperasi ini memang menjadi satu tantangan tersendiri. Ya, misalnya kalau kita kembali ke prinsip-prinsip kita itu, prinsip nomor 1, 2 sampai 4 itu sebetulnya boleh dikatakan sebagai the structure the weakness of cooperative structure, begitulah kata ada yang bilang begitu, itu dulu saya diajarinya begitu ya. Ada kelemahan terstruktur di dalam koperasi itu berdasarkan prinsip-prinsip itu. Ya, keanggotaan sukarela dan terbuka. Apakah ini juga bisa mendorong anggota mau menambah simpanannya? Begitu juga nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Koperasi dikelola secara demokratis begitu. Tidak ada preferensi tertentu untuk anggota yang store modal lebih banyak. Ya, karena memang aturannya begitu, koperasi adalah kumpulan modal. Dan kemudian di bidang usaha kita ini kan coba Bapak Ibu perhatikan, rata-rata simpan pinjam. Ya, toko ini juga toko yang itu penelitian mahasiswa saya juga sama. Tokonya omsetnya berapa, Neng? Saya bilang, ya karena jurusan bisnis gitu. Ya. 600 juta, Pak. Itu setahun apa sebulan? 1 tahun. Ya hitunglah, coba sebulan berapa gitu ya. Berarti sebulan itu kira-kira 25 juta. 50 juta. Ya. Sekarang karyawannya berapa? Karyawannya 2. Nah, bisa bayar gaji enggak? Gitu dan seterusnya. Itu kan contoh-contoh yang sederhana. Dulu kita berdebat juga di awal menyusun RUU, ya saya masih ingat dan terngiang-ngiang itu, ya bisa nggak koperasi mendirikan rumah sakit, koperasi mendirikan sekolah, karena sekolah juga sekarang udah tujuannya bisnis, ya. Nah, kalau koperasi mungkin tidak jadi bisnis tuh koperasi, sekolah, ya. Terus juga rumah sakit, bisnis juga. Bagaimana kalau dikelola oleh koperasi? Mestinya nggak bisnis kan, maksud saya nggak cari untung lah, pelayanan yang diutamakan begitu. Ya. Nah, tapi kan nggak boleh, di undang-undang nggak menyebut itu. Yang boleh mendirikan sekolah, yayasan. Yang boleh mendirikan rumah sakit, PT atau yayasan. Yayasan ya. Oh iya, yayasan seperti RSAI, yayasan. Ya, itu contoh aja. Ya, jadi ada ketidakadilan hal-hal seperti itu. Dan pemanfaatan bisnis ekosistem kita juga di koperasi kita masih terbatas. Ya. Ini belum kita identifikasi secara optimal dan belum kita manfaatkan. Ya, jadi bisnis kita masih terbatas pada
apa ya? Padahal ekosistem bisnis ini menjadi penentu juga, gitu ya, sangat menentukan terhadap keberhasilan bisnis koperasi. Keanggotaan kita tahu sendiri, tadi saya sebut dari sisi kompetensi, komitmennya, begitu, partisipasinya, gitu. Dan kita ini juga anggota itu merasa siapa yang jamin gitu. Ya, mungkin ini dari faktor eksternal, saya salah menulisnya ya. Terus kemudian pendidikan perkoperasian. Ya, ini semakin lama semakin hilang, nggak usah jauh-jauh. Ya, sekian tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, saya masih sering diundang untuk menjadi dosen tamu di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran pada topik-topik tertentu tentang perkoperasian. Sekarang enggak. Saya sih nggak nanya, hanya dosennya menelpon saya, Pak Sugianto, sekarang kurikulumnya sudah berubah. Tidak ada cerita perkoperasian lagi. Itu contoh aja. Padahal dulu Fakultas Ekonomi inilah yang punya prodi koperasi untuk S2, S3 dan seterusnya. Ya, apalagi SD, SMP dan seterusnya. Nah, pengawasan koperasi ya ini juga ini tulisan Pak WR3 sangat banyak. Ketergantungan kepada pemerintah ini masih saja sampai saat ini ya. Terakhir citra koperasi lah kira-kira begitu. Itu maksud saya secara internal seperti itu. Secara eksternal ini ya lebih seru lagi sebetulnya kalau kita mau telah satu-satu. Tapi saya singkat saja ya. Ini dari sisi bahwa koperasi itu mau nggak mau kan ada di lingkungan ekonomi pasar atau ekonomi global kalau internasional. Ya larinya pasti persaingan gitu ya, mau nggak mau harus mengikuti aturan tata perekonomian yang berlaku. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Ini yang diakibatkan oleh perang, harga BBM naik dan sebagainya itu. Kemudian perubahan perilaku masyarakat, apalagi setelah COVID kemarin ini, masyarakat sudah banyak yang berubah. Cara bertransaksi, cara berbelanja, cara memenuhi kebutuhannya, semuanya berubah. Tantangan sosial, ya dari sisi demografi saja, misalnya begitu. Nah, katanya sekarang ini kita punya keuntungan atau istilahnya kaitan dengan generasi muda yang bonus demografi gitu ya. Nah, tapi kenyataannya ya kita belum bisa manfaatkan. Dan perubahan generasi ini ya katanya generasi Z ya. Nah, saya nggak usah jauh-jauh, saya beri contoh. Anak saya dulu waktu mau ujian, ada ujian ekonomi gitu, nyecar ke saya cerita tentang koperasi. Memang nggak ada pelajaran itu, nggak ada. Tapi katanya ada pertanyaan itu ya, itu contoh kan. Terus kemudian anak saya sudah bekerja, di kantornya ada koperasi. Dia malah tanya ke saya, ya saya itu disuruh jadi anggota koperasi. Untuk apa katanya? Ya Allah, gitu kan ya. Padahal kerjanya baru 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Ya, saya bilang jadilah anggota. Kalau nggak mau, hormatilah ayah kamu ini gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya tanya, benar Mbak sudah jadi anggota koperasi? Belum. Itu satu contoh. Kenapa? Karena nggak diwajibkan atau apa begitu. Artinya kesadaran untuk ke sana juga mulai berubah. Kemudian perubahan iklim dan lingkungan, ini kan juga tahun ini juga katanya panas itu mulai bulan Mei akan semakin panas sampai bulan Agustus. Saya nggak tahu nanti perubahan iklim yang ke depan, karena saya suka pergi ke kebun atau ke sawah itu, saya tanya petani-petani itu, lah kok sekarang air agak susah Pak? Ya kan sekarang panas sekali, katanya begitu. Saya nggak tahu lah alasan apa itu ya. Disrupsi teknologi, ya salah satunya adalah transaksi keuangan yang saya lihat itu, ya itu sudah semuanya finansial teknologi. Kemudian pandemi atau krisis kesehatan kemarin itu, menurut informasi katanya masih akan berlanjut begitu ya. Takut juga. Nah, yang berat juga ini tuntutan atau memang ini bagus di satu sisi. Tapi bagi koperasi-koperasi tertentu, kalau tadi yang disebutkan Bu Yuanita mungkin wah senang itu karena punya kemampuan gitu. Ya, tapi bagi koperasi-koperasi yang jumlahnya relatif banyak, tuntutan modernisasi koperasi ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, ini yang juga harus kita carikan jalan keluar. Ya, perubahan regulasi pemerintah, keluar PPSK, Undang-Undang PPSK. Akhirnya isu yang muncul bahwa KSP akan diawasi oleh OJK.
berdebat sana, berdebat sini, termasuk ICOPIN bekerja sama dengan BRIN untuk mengkaji itu dalam waktu 1 bulan, diserahkan ke DPR waktu itu dan kementerian. Nah, dan juga kita mendengarkan usulan dari berbagai koperasi, akhirnya keluarlah konsep open loop dan closed loop, begitulah kira-kira begitu, yang diawasi oleh OJK yang open loop gitu. Jadi usaha sektor keuangan bukan simpan pinjam ya. Kalau simpan pinjam kan berarti koperasi. Tapi juga ada simpan pinjam yang diawasi itu misalnya LKM gitu kan. Nah, itu juga diawasi oleh OJK. Ya. Kemudian, nah ini yang juga harus kita pertimbangkan, komitmen dari stakeholder. Mau memandang koperasi ini mau seperti apa? Ya, memandang koperasi seperti apa? Memperlakukan koperasi mau seperti apa? Ini yang saya maksud di awal tadi. Jadi kita harus punya kesamaan pemahaman dan implementasi konsep-konsep koperasi yang benar ini seperti apa. Jangan sampai nanti undang-undang yang baru yang termasuk penyusunnya adalah Pak WR3. Kalau saya sih hanya komen di awal-awal saja. Jangan sampai itu disomasi lagi atau dimentahkan lagi gitu. Karena saya dengar kalau saya pergi ke Jawa Timur suka ditanya, Pak Sugianto, undang-undang itu nanti kita somasi lagi ya katanya begitu, kita MK-kan lagi gitu. Saya bilang jangan Pak, capek. Biar berjalan dulu beberapa waktu, praktekin bagus apa enggak, saya bilang gitu. Baru kalau mau di MK-kan dari situ, jangan baru mau jalan sudah di MK-kan. Ngabisin energi, biaya, dan sebagainya. Nah itu Bapak dan Ibu yang bisa saya, karena ini judulnya tantangan, jadi ya yang bisa saya sampaikan seperti itu, dan saya menyampaikan karena salah dibumbuin dengan keinginan dan emosi gitu ya, karena tahun lalu itu kita beremosi seperti itu, ICOPIN itu bisa mengeluarkan konsep atau buku-buku katakanlah begitu, versi ICOPIN University. Nah itu mudah-mudahan itu kita dengar, dan saya mengingatkan kembali, dan mudah-mudahan masih ada yang berkomitmen untuk hal itu. Saya pikir begitu Bapak dan Ibu, mohon maaf atas kekurangannya, pasti kurang, dan juga mungkin saya menyampaikan agak tergesa-gesa dan penuh dengan semangatnya karena emosi tadi. Terima kasih Bu Rima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugianto, ya, Bapak dan Ibu, mohon maaf mungkin kami agak panjang paparannya karena ini judulnya juga ICOPIN Talks ya, udah kita ngobrol, ya kita bicara, mungkin kita curhat. Ibu Femi mungkin ada slide terakhir, karena ini pesan dari Pak WR3 juga ya, bahwa ini kita harus menjadikan untuk buku. Jadi kira-kira di situ ada sistematika ya, di bawahnya lagi. Nah itu ya, jadi Bapak WR3 kami juga melaporkan, jadi berdasarkan mungkin nanti hasil pembicaraan hari ini, kita akan menuju kepada tahap berikutnya. Kami dari tim saya, Bu Yuwanita dan Pak Sugianto, berencana untuk menulis kondisi perkoperasian di Indonesia dengan 3 subbab: panduan umum perkoperasian Indonesia, berkaitan dengan pentingnya koperasi dalam konteks pembangunan ekonomi sosial, kemudian data statistik tentang pertumbuhan koperasi di berbagai sektor, tadi ada sedikit highlight-nya, kondisi aktual dan harapan terhadap koperasi daerah Indonesia Mas yang tadi dijelaskan Bu Yuwanita. Kemudian subbab berikutnya potensi koperasi berkaitan dengan gambaran pilar pembangunan koperasi di era Indonesia Emas, kontribusi ekonomi koperasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional, keberhasilan koperasi dalam memberdayakan anggotanya dan masyarakat sekitar, pemberdayaan ekonomi anggota, pemberdayaan sosial ekonomi anggota, kemudian dari sisi kita lahir turunkan ke peluang pengembangan koperasi. Di slide berikutnya ini ada peluang ya,
identifikasi sektor yang memiliki potensi untuk pengembangan koperasi. Ya, tadi kita di koperasi pangan itu punya peluang yang besar. Sektor-sektor yang memiliki bukan maksudnya selain yang mungkin konvensional, ya ada sektor-sektor lainnya. Kemudian juga kita coba nanti bahas kebutuhan pasar yang dapat dipenuhi oleh koperasi, perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh koperasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, dan tentu saja tentang koperasi modern. Dan yang terakhir yang tadi dijelaskan Pak Sugianto akan dicoba ditulis oleh beliau, ya, berkaitan dengan tantangan pengembangan koperasi saat ini, ya, tantangan eksternal dan internal. Kemudian juga berkaitan sebetulnya tadi mungkin yang belum disampaikan berkaitan dengan firm value of kooperatif. Baik, Pak Prof, itu adalah paparan kami, ya, curhat kami. Mungkin silakan, mungkin ada tanggapan dari Prof atau Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rima, Pak Gianto, Bu Yanita. Luar biasa, dari jauh kita kasih aplaus nih paparannya. Terima kasih, Masya Allah ya. Ini di luar ekspektasi saya, ternyata sangat dalam sekali, datanya juga aktual, faktual, dan sangat menginsight. Saya kira kalau dari sisi substansi materi sudah sangat lebih dari cukup menurut hemat saya. Namun dalam kesempatan yang baik ini kita coba untuk sedikit elaborasi, barangkali dari rekan-rekan dosen baik di lingkungan internal Kopin maupun yang hadir, ada yang saya lihat dari anggota ADEGMI, ada juga dari yang Makassar, Prof. ya dari Bagio dari Makassar nih. UNAS, Makassar. Nah, Mas nih, Masya Allah, Prof. Selamat siang. Udah menjelang Siap, sore nih kalau di sana nih, siap, Prof. Prof Siap, Anjar. Prof. Ya, Ya, terima saya kasih sudah dari awal menyimak, Prof. ini. Ya, Ya, silakan, Prof. Ini ada kawan-kawan di baik, sini. baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sungguh bahagia ya untuk kegiatan yang sangat bagus ini. Dan saya ini seperti hidup kembali ini ya. Saya teringat kenangan saya waktu sekolah di Bandung di Sekolah tahun 93 sampai 95 ya. Johan Robke itu salah satu dosen saya. Ya, dan ya ini kalau saya nggak salah, mudah-mudahan juniornya ini Prof. Ales Dasuki ini kan betul ya, Bu ya. Itu dosen kita di Unpad ya. Benar ya, Bu? Benar ya? Halo? Masih mute, Bu Rima. Iya. Bukan, Oh, kemenakan saya lihat nama belakangnya Dasuki, jadi ya, saya nanya. Iya, baik. Ya. Kemudian ini saya ingin komentar sedikit dari tadi Kongres Koperasi 2017 di Makassar, saya juga ikut karena saya kebetulan di Unhas. Di Unhas ini saya ada 2 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jabatan sekarang Ketua Senat Fakultas Ekonomi, kemudian penanggung jawab mata kuliah Ekonomi Koperasi ya. Kemudian beberapa tahun yang lalu saya ingin sampaikan bahwa gerakan seperti yang mau dibangun Prof. Sebagai ini kita sudah laksanakan ya. Saya sering sama-sama dengan almarhum mantan Dirjen Koperasi Pak Ibnu Sujono ya. Pak Ibnu Sujono. Kemudian setelah kita kongres, saya pernah ke Ekopin waktu itu, kalau saya nggak salah rektornya siapa ya, Prof. Pur itu ya, yang mantan Gubernur Bank Indonesia. Ada niat dari Dekopin ini membangun Ekopin beberapa tempat kan, selain di Bandung, di Sumatera, di Sulawesi, ya minimal 3 atau 4 itu waktu. Saya lihat itu belum jalan juga. Dan salah satu masalah krusial kita sampai saat ini yang saya lihat sangat fundamental adalah tidak diperbaharuinya undang-undang koperasi kita ya. Undang-undang 2592 itu kan salah satu undang-undang yang satu-satunya undang-undang koperasi yang nggak pernah diperbaharui ya. Undang-undang pemilu itu kan hampir setiap pemilu ya, undang-undang terakhir kesehatan, semuanya kita aja. Kenapa? Karena kita
terbagi 3 perancang undang-undangnya, ya, lain pemerintah, lain versi apa namanya Dekopin, lain versi waktu itu Prof Muslimin, ya, mantan Menteri Kehutanan, yang akhirnya 3 versi kan, dan sampai saat ini kita belum mampu. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini memang sengaja supaya koperasi kita yang nggak bisa besar. Dan tadi saya sangat baru dapat data bahwa di negara kapitalis lebih banyak partisipasinya dibanding kita, ya. Saya itu mudah-mudahan tadi direkam atau kita minta anunya, ya, apa namanya, PowerPoint-nya, karena ini bagi saya pengetahuan baru supaya tambahin data saya kepada mahasiswa. Yang terakhir, masalah yang sangat krusial kita terjadinya dualisme kan, koperasi sampai saat ini kan, ya. Dan siapa namanya, satu dari Golkar Nurdin Halid, satu dari PDIP yang ibu itu, ya. Jadi itu terbagi kita. Ya, inilah masalah-masalah ini. Makanya ini saya sepertinya ada harapan kembali dengan adanya Prof Subagio, ya, the last, ya, sisa-sisa berantakan, sisa-sisa runtuhan ini bangkit kembali nih. Seperti tadi Pak itu mengatakan pernah ada pusat studinya, kemudian pernah ada di Unpad mata kuliah manajemen koperasi, di UNAS juga manajemen koperasi udah hilang, yang ada sisa ekonomi koperasi. Jadi sungguh sangat situasi kita saat ini butuh kekuatan besar, ya, untuk prinsip-prinsip koperasi dikembalikan, ya, dual identity, bagaimana pendekatan esensialis, pendekatan hukum, pendekatan ekonomi, ini semua yang perlu dikembalikan, ya. Yang utama prinsip-prinsip koperasi, dan saya lihat ada gerakan seperti di Makassar ini sebenarnya mirip koperasi Sirka, ya. Di sini ada banyak warung-warung yang kumpul sampai 30 orang, 40 orang, ya, seperti dapur kuliner, Yota, Mart 212 itu ada sampai 60 pemiliknya, ada sampai 70 orang. Meski dia tidak disebut koperasi, tapi isi dalamnya sama dengan koperasi, karena menyetor modal, dan modalnya juga profit and loss sharing, ya, tidak seperti harus ini, ya. Jadi ada istilahnya, ada perkembangan baru yang mungkin bukan koperasi, tapi isi dalamnya koperasi, ya, one man one vote, tidak mengutamakan ini, dan bukan berdasarkan modal. Jadi saya sampaikan, kalau Anda di PT, Anda punya duit 100 juta, dengan orang lain 1 juta, itu beda suaranya. Tapi kalau di koperasi, 100 juta dengan 1 juta suaranya sama. One man, one vote. Karena apa? Koperasi itu di atasnya materi, di atasnya uang. Kalau kita kan uang yang menghancurkan kita sekarang, ya, data di KPK, dari 880.000 orang yang dipenjara, 80% itu sarjana. Ya, artinya orang berpendidikan, dan gara-gara masuk penjara gara-gara uang semua, gara-gara uang, ya. Ada yang sogo menyogok, ada macam-macam lah, ya. Pokoknya intinya uang. Nah, ini perlu kita perbarui, perlu kita ada yang bertahan, ya. Ini Ikopin ini harus dibangkit melalui Pak Ahmad Subagio, ADEKMI, ya, ADEKMI. Kalau perlu kita bikin lagi kongres setelah Makassar, ya, supaya kita persatukan ini orang-orang politik yang selalu bertengkar, ya. Pak Nurdin Halid dengan itu, mana ini peranan dari ahli juga, ya, jangan jangan diam, ya. Kalau seperti saya di Makassar ini sudah angkat tangan, ya, karena kami sering ini tidak bersesuaian dengan mereka karena, ya, banyak yang bikin hancur kan, di dana di LPDB habis, ya. Sulsel itu punya utang terbesar, ranking keempat, dan permasalahan terbesar, paling banyak yang yang ngemplang kredit LPDP-nya, yang dari dana bergulir itu. Jadi saya masih masih tiarap, ya, dan memang perlu kita munculkan kembali ini, dan saya mengamati tadi dari pembicara-pembicara ini suatu yang bagus, ya, dan sangat up to date, ya, sangat dibutuhkan ke depan. Jadi sekali lagi salut kepada para pembicara, Pak Prof Ahmad Subagio, ini perlu kita lanjutkan, ya. Kalau perlu ke Makassar,
ya kita di Unhas atau di mana ya, meskipun saya tidak terlalu sering bertentangan dengan Pak Nurdin Halid, tapi tetap sebagai sesama orang Makassar, karena saya saya dibenci oleh orang-orang yang yang bermasalah itu, karena saya mau tegak ya, jadi seperti itu. Itu aja Pak Prof. Subagio, saya menyambut baik ini Bapak punya kegiatan, dan mohon maaf baru sempat gabung ini, saya lihat Ecopintalk ini, wah luar biasa ini ya. Mirip-mirip nanti endgame-nya ini Pak siapa namanya Gita Wirjawan ini. Ya, luar biasa ini. Dilanjutin aja Pak Prof Bagio pelan-pelan. Dan saya lihat sudah mulai banyak ini ya yang hadir ya. Tadi 17, sekarang sudah 22-an ya. Jadi semakin banyak. Saya sering mencontohkan ke mahasiswa saya, jangan lihat banyaknya. Jangan lihat banyaknya. Karena Republik Indonesia kan didirikan hanya 9 orang kan. Panitia persiapan kemerdekaan itu panitia 9, cuma 9 orang. Ketuanya Soekarno, wakilnya Hatta, tanpa notaris lagi. Kok bisa berdiri kita? Tanpa notaris. Ya, jadi biar kita sendiri, beberapa orang aja, tapi dimulai aja kembali. Pak Prof, tadi Pak Sugianto, ya Bu Yuanita, Bu Rima, bagus sekali data-datanya, dan saya mohon nanti dikirimkan itu ya untuk bahan saya, karena saya ini out of date. Pokoknya lagi patah semangat lah tentang koperasi ya, patah semangat. Meskipun saya ini beberapa di Fakultas Ekonomi itu ada fakultas jurusan koperasi ya, ekonomi koperasi. Kami tinggal di Sekeloa kemarin ya, tahun 93 sampai 95. Itu aja Pak Prof, saya mengapresiasi kita punya langkah ini, dan ini pelan-pelan, mungkin nanti ada waktunya. Sehingga kemarin kan ada koperasi yang bikin hancur-hancur, sampai ada polisi nyetor duitnya 30 miliar kan. Kok susah, gampang banget dia, padahal ini kan ada masalah ya. Koperasi dijadikan tempat pencucian uang. Ya, ini juga penting, karena Pak Ahmad Subagio ini punya kelebihan ya. Dia finansial dan kooperatif. Itu aja Bapak Subagio, Pak Prof. Ahmad Subagio, saya senang sekali ini. Saya bangkit dari tidur lagi ini. Saya bangkit lagi. Saya tadi amatin, wah luar biasa ini ya. Ada beberapa yang the last, ya katakanlah sisa-sisa reruntuhan nih harus bangkit kembali. Ya, makasih ya Bu Rima, Bu Yuanita. Ya, luar biasa ini Pak Sugianto. Ya, Prof. Ahmad Subagio, silahkan lanjut. Itu aja, saya hanya bahagia aja, komentar-komentar dikit, bahagia, dan nanti kita sambung-sambung lagi, dan insya Allah saya ikut terus ke itu acaranya Ecopintalk. Silahkan lanjut Pak Prof. Subagio. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Asdar, Bapak sekalian. Ya, jadi beliau insya Allah menjadi salah satu pembina kita di ADEKMI. Jadi sekarang ada sekitar 87 dari berbagai universitas di seluruh provinsi. Kita sudah menyatukan visi, misi. Kita ingin memberikan sedikit dampak ya terhadap lingkungan terdekat kita, di lingkungan perguruan tinggi kita masing-masing. Bagaimana koperasi bisa memberikan harapan baru bagi kita, dan tentunya butuh pencerahan-pencerahan, ide-ide, inisiatif, gagasan-gagasan yang bisa bermanfaat baik buat kita secara pribadi maupun untuk lingkungan terdekat kita di kampus kita masing-masing. Baik Prof, terima kasih Prof. Asdar sudah menyemangati kami. Prof, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu sekitar 10 menit untuk menuju ke 15.00. Silakan kalau ada yang kita ingin diskusikan, persilakan ke Bapak rekan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, boleh menyebutkan nama dan bisa ditujukan kepada narasumber. Silakan. Pak Reza, ada Pak Fikri, Mbak Eva, Pak Chandra. Silakan kalau ada yang ingin sama. Bu Suwarni, Bunda, silakan Bunda. Ini banyak bersentuhan dengan regulasi perkoperasian kita. Kalau ada ingin menanggapi, memberikan tambahan juga boleh, menanggapi atau memberikan informasi, sangat bermanfaat sekali buat kita.
Tapi tadi minimal apa yang telah tersampaikan dari narasumber, data-datanya sangat aktual ya dan bermanfaat. Kita rencana akan mengelaborasi menjadi sebuah tulisan dalam bentuk narasi yang nanti kita akan gabungkan menjadi buku Kapita Selecta. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkenan bersumbang pikir dan bersumbang karya, sangat terbuka bagi kami untuk menampung tulisan Bapak Ibu menjadi bagian dari suatu perubahan untuk koperasi kita ke depan yang kita akan sumbangkan ke pemerintahan terbaru terpilih untuk menjadi salah satu mungkin sumber yang bisa dilihat, bisa dirujuk sekiranya itu bermanfaat bagi bangsa kita ke depan. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, sekiranya tidak ada, kita akan cukupkan sampai di sini. Baik, mungkin kita seperti yang sebelumnya sudah kita rencanakan setiap minggu sebagai informasi kita akan berlangsung sampai menjelang ulang tahun Hari Koperasi yang ke-77 pada bulan Juli, tanggal 12 Juli 2024 nanti. Ya, kita masih ada beberapa agenda. Tentunya topik-topik yang kita sudah pilih akan sangat bermanfaat ya untuk tulisan kita maupun untuk pencerahan kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bu Rima, ada Pak Eri yang ingin menanggapi, masih ada waktu. Silakan Pak Eri, silakan, Mangga. Baik, terima kasih Pak. Saya cuma bukan bertanya, mungkin tadi dari 3 pembicara itu ada pengembangan, ada kondisi, kemudian ada tantangan. Nah, mungkin bisa nggak kita bisa membuat roadmap-nya gitu ya untuk bisa menjawab tantangan itu, baik itu timeline atau mungkin rona yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita sudah tahu tadi tantangannya, tahu kondisinya, tahu bagaimana yang mungkin bisa dikembangkan, tapi bagaimana roadmap-nya gitu. Sebagai masukan mungkin bagi pemerintah yang sekarang ini ya, untuk paling tidak untuk RPJMN gitu ya, bahwa ada pemikiran masukan roadmap yang harusnya diberikan oleh tadi ya skema-skemanya, baik itu dalam pengembangan, mengatasi tantangannya seperti apa, juga mengatasi kondisinya, sehingga kita tidak mengulang sesuatu yang sama, nanti tantangan tetap tantangan, tapi seharusnya bisa menanganinya. Itu aja Pak, mungkin usul saya, jadi ada roadmap-nya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Eri, masukan buat para narasumber yang nanti akan menyusun bab ini. Betul sekali ya, mungkin akan kelihatan analisisnya kalau kemudian bisa ditambahkan, wah ini jadi menambahkan, ditambahkan sedikit analisis SWOT ya. Biasanya kalau ini sudah ada opportunity, sudah ada gitu ya, kemudian tantangan ya, ancaman juga sudah ada gitu. Saya kira ditambahi sedikit bisa menjadi analisis SWOT dan ada instrumen yang mungkin kita bisa formulasikan yang dikembangkan oleh Gotye, nanti kita bisa sharing internal ya, mungkin itu akan bisa memberikan sedikit tambahan agar lebih secara akademis bisa kita pertanggungjawabkan, terutama nanti dalam rekomendasi ya, dalam rekomendasi baik rekomendasi untuk regulator maupun rekomendasi untuk para praktisi di gerakan koperasi. Jadi petanya bisa terlihat lebih jelas. Ya, jadi menambahi nih, Burim. Ya, tapi bagus sekali tadi Pak Eri sudah menambahkan. Kalau boleh mungkin
di dalam pekan ke depan ini bisa diturunkan dalam bentuk narasi biar nanti tidak bebannya terlalu banyak. Boleh juga nanti draft-draft yang sudah tersusun sebelumnya juga boleh di-share. Ya boleh di-sharing di-polling ke Mbak Femi. Nanti sedikit saya bantu untuk mereview dan barangkali bisa membantu melengkapi sekiranya ada kekurangan-kekurangannya. Nah, harapannya nanti ada kesinambungan relevansi antara bab 1, bab 2 dan bab 3 yang sekarang sudah terlihat ya sistematikanya. Ya, ini memang suatu seni tersendiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kontribusi partisipasi kita ini menjadi bagian dari amal soleh kita. Insya Allah. Amin. Amin. Hanya ini mungkin barangkali yang bisa kita berikan untuk perkoperasian kita. Namun saya yakin sedikit apapun asal dilandasi dengan keikhlasan, insya Allah ini menjadi bagian ya amal baik, amal soleh kita insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas partisipasi, kontribusi, dan atensinya. Masih tetap bertahan ya hampir 2 jam lebih. Dan mungkin rencana berikutnya silakan Mbak Femi bisa disampaikan pekan depan seperti apa. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Baik, Bapak Ibu, berikut adalah jadwal untuk minggu depan. Untuk minggu depan itu hari Rabu tanggal 22 Mei dengan judul Model Koperasi Menuju Indonesia Emas 2045 akan disampaikan oleh Ibu Rosti Setiawati dan juga Ibu Eva Budiana. Seperti itu. Baik, sebelumnya Prof, mohon maaf ada yang bertanya di kolom komentar, apakah masih ada waktu atau bagaimana Prof? Ya, boleh. Belum jam 3 ya, masih. Silakan. Ya. Ada. Baik, ada yang bertanya dari Bapak Imran Hadiansyah. Izin bertanya Prof terkait tantangan eksternal koperasi yang dipaparkan, salah satunya tentang perubahan regulasi koperasi. Plus minus RUU perkoperasian yang sekarang dalam penggodogan itu gambarannya seperti apa? Kemudian implementasinya juga ternyata berlarut-larut ya. Terima kasih Prof. Wassalamualaikum. Seperti itu Prof. Oh ya, baik. Kang Imron ya, yang ada di Garut ya, kalau tidak salah. Terima kasih sudah berkenan untuk bertanya. Boleh dibuka nih, Kang Imron, kameranya biar kita kenalan. Alhamdulillah. Masih di Garut, Kang Imron? Masih ke mute ya? Boleh. Di Bandung, Prof, di kantor di Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat. Oh, sedang di Bandung. Nuhun. Boleh sambil biar kenal. Ini kan jadi keluarga besar. Kita untuk kedepannya bisa saling bau-membau ya untuk mengisi, melengkapi hal-hal yang mungkin barangkali di lapangan butuh akademisi atau sebaliknya kita juga pada saatnya nanti pasti memerlukan dukungan ya dari pemerintah. Terima kasih Kang Imron. Ini saya kira butuh waktu tersendiri nih Kang. Jadi waktunya kayaknya tidak cukup ya untuk mengelaborasi draft RUU kita karena memang banyak sekali perubahannya. Dan struktur yang dibangun itu juga sangat kompleks, ya berbeda dengan sistem perundangan sebelumnya yang hanya membahas di induknya. Ini rumpunnya, kemudian pohonnya, sama cabang dan rootnya itu dibahas di perundangan. Ini sebetulnya juga kita autokritik juga sebetulnya, walaupun saya salah satu dari bagian penyusun, namun terkadang ada perbedaan ya dalam pandangan, dan ini memang menjadi tantangan tersendiri karena pengaturan di dalam regulasi RUU itu sampai kepada cabangnya, bahkan ada sampai ke daunnya.
Jadi pengaturannya tidak pada induknya, tidak pada rumpun, tidak pada tubuhnya, tapi sudah turun cukup lebar sehingga menjadi pasalnya juga sampai ratusan gitu ya, 100 lebih, sehingga ini sebetulnya perlu sendiri ya, perlu waktu sendiri. Yang jelas bahwa di dalam RUU itu sampai kepada ekosistemnya. Jadi mengatur terkait dengan ekosistem. Ya plus minus sih, ya ada baiknya. Namun dari sisi filosofi perundangan sebetulnya melebar dari apa esensi dan substansi pengaturan di dalam perundangan. Karena perundangan itu kan di dalam sistem perundangan nasional kita itu ada turunan ya, ada yang harus dibangun di undang-undang itu sampai batasnya mana, lalu kemudian turunkan ke peraturan presiden itu nanti sampai di mana batasannya itu sebetulnya sudah ada normanya. Namun ini agak sedikit berbeda yang dibangun di draft RUU Perkoperasian ini. Ya, tapi saya kira bukan waktu yang tepat saat ini untuk mendiskusikan itu. Barangkali nanti ada kesempatan lain kita bisa bahas ya lebih dalam lagi lah ya. Ya Kang Imran, punten. Tambahan sedikit Pak Intun, sebetulnya Pak Dr. Sugianto dan Ibu Dr. Yuwanita itu adalah bagian dari tim juga di Kementerian untuk RUU ini. Jadi mungkin pada kesempatan lain beliau berdua bisa berbicara banyak. Ya, begitu Prof. Kemudian Prof. Ahdar. Ya, Prof. Asdar, Bu Rima, Asdar ya. Terima kasih masukannya. Salam buat Bu Wahdah ya, itu teman. Bukan iya. Ya, sekretaris jurusan sekarang, sekretaris. Iya, salam dan kemudian terima kasih atas masih ingatnya terhadap teman saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru juga sama-sama guru. Terima kasih. Prof. Ahmad Bagja setuju ini undang-undang koperasi terbaru saya ini kehilangan jejak sama sekali zero. Jadi perlu satu topik one day ya Pak, setengah hari itu perlu itu. Nanti kasih ke teman-teman lain supaya bisa ikut. Insyaallah. Baik Prof. Terima kasih. Nanti kita jadwalkan di ADEKMI untuk mengupas RUU yang sekarang ini posisi versi terakhir yang sudah masuk dalam harmonisasi. Ya mudah-mudahan kita dapatkan sedikit informasi awal untuk mengetahui apa substansi, esensi, dan pengaturan yang ada di dalam RUU Perkoperasian kita. Ya baik, terima kasih. Sekali sampai lagi, jumpa. Sampai jumpa. Kita bisa tutup ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kita ambil foto ya, belum ambil foto, dibuka kameranya ini. Aduh, saya udah nggak bisa buka Pak. Iya, ini apa namanya, handphonenya mati. Baik Bu, terima kasih Bu Anita. Saya merapat ke ruangannya Ibu sebentar. Oh iya, enggak Pak. Matur nuwun. Terima kasih. Mohon izin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.